Timnas Indonesia akan membuka tahun 2025 dengan penampilan Garuda Muda besutan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Setelah mengakhiri 2024 dengan air mata, Timnas Indonesia bersiap menyambut 2025 dengan harapan baru. Skuad Garuda menutup tahun ini dengan penampilan menyedihkan di ASEAN Cup 2024, ajang selevel Asia Tenggara. Keputusan PSSI dan Shin Tae-yong mengirimkan pemain di bawah usia 22 tahun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Sayangnya skuad Garuda Muda hanya menduduki peringkat 3 dalam grup yang diisi Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Terlepas dari apapun itu, mari kita menatap tahun 2025 dengan semangat yang baru. Adapun pada 2025, agenda terdekat Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Ajang tersebut digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Tim asuhan Indra Syafri itu tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Sebagian pemain yang membela Indonesia di Piala AFF lalu dapat memperkuat Timnas U20 dengan pengalaman lebih matang. Beberapa pemain jebolan Piala AFF tersebut meliputi Doni Tripamungkas, Sultan Zaki, Kadek Arel, dan Arkan Kaka. Setelah agenda Timnas U20, barulah timnas utama besutan Shin Tae-yong akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, Coach Shin bisa memanggil para pemain terbaik yang merumput di Liga 1 maupun luar negeri. Jai Ijaz DKK akan menghadapi Australia dan Bahrain pada jeda internasional bulan Maret. Setelah itu, Timnas U17 Indonesia asuhan Coach Nova Arianto akan berlaga di Piala Asia U17 2025. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki, kata Ketum PSSI Erick Thohir, dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia, tambahnya. Timnas Indonesia akan segera bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Laga tersebut menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga asa agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Saat ini pasukan Shin Tae-yong berada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Menariknya, pada dua laga terakhir Indonesia sukses menahan imbang dua tim tersebut dan bermain cukup solid. Tentunya, hal ini menjadi kesempatan emas untuk mendapatkan kemenangan, dan semua pemain harus dalam persiapan maksimal. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, menjelaskan bahwa semua pemain harus paham dengan kondisi ini. Menurutnya, persiapan Timnas Indonesia di laga tersebut sangat mepet dan harus datang dengan tim terbaik. Mereka diminta untuk menjaga kebugaran sebelum merapat ke Timnas pada bulan Maret nanti. Ini Timnas senior. Kita hanya bisa memanggil para pemain saat kalender FIFA, kata Shin Sang-gyu dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap semua pemain bisa memanfaatkan waktu di klub dengan baik, salah satunya dengan berlatih dan tampil maksimal saat berada dalam pertandingan. Nantinya, mereka akan lebih siap saat mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Saya rasa tentu saja tuntutan kebugaran pemain jauh lebih tinggi. Tetapi waktu kamu tidak banyak, dia ingin semua pemain dalam kondisi siap dan bisa memberikan kemampuan terbaiknya saat sudah bertugas di skuad Garuda. Bagi saya ingin para pemain yang bermain untuk timnas bisa maksimal ketika mereka bermain untuk klub mereka masing-masing. Ketika kami memanggil mereka, kami memiliki waktu yang terbatas. Kami tidak memiliki banyak waktu untuk persiapan, ujarnya. Shin Tae-yong berharap agar pemain skuad Garuda bisa bekerja sama dengan baik di tengah kondisi ini. Mereka bisa berlatih dengan lebih maksimal saat berada di klub daripada di timnas. Saat sudah bersama timnas, semua pelatih tinggal memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan tim. Jadi sesuatu yang paling penting adalah kesadaran dari para pemain itu sendiri. Mereka harus berlatih keras saat berlatih bersama klub mereka masing-masing, ujar Shin Sang-gyu. Kabar mengejutkan datang dari timnas Australia, yang dimana para pemain mereka banyak yang mengalami cedera sebelum menghadapi
Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia dijadwalkan akan menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Tony Popovich dipusingkan dengan kondisi cedera beberapa pemain andalannya. Setidaknya ada 3 nama yang sudah dipastikan absen saat jumpa Australia. Terkini ada nama bek tengah dari Leicester City Harry Souttar. Bek jangkung andalan bola atas tim Australia tersebut mengalami cedera parah pada bagian tendon Achilles. Bek 26 tahun tersebut terpaksa harus absen panjang untuk pulih dari cedera. Harry Souttar dipastikan absen selama setahun penuh. Kabar ini membuat bek tengah Leicester City tersebut harus absen menghadapi Timnas Indonesia. Nama berikutnya yang sudah cedera lebih dulu adalah pemain bintang Parma FC, Alessandro Circati. Pemain berdarah Australia-Italia tersebut mengalami cedera ACL. Cederanya didapatkan pada akhir September 2024 dan butuh waktu pemulihan hampir semusim ke depan. Itu artinya, Circati tidak akan membela Australia saat menjamu Timnas Indonesia. Nama berikutnya yang dipastikan absen membela Australia adalah Kusini Yengi. Kusini Yengi saat ini mengalami cedera bersama Portsmouth. Dirinya harus absen selama 10 pekan sejak awal Desember 2024. Berbeda dengan 2 nama sebelumnya, Kusini Yengi masih memungkinkan untuk tampil saat Australia menghadapi Timnas Indonesia. Penyerang 25 tahun tersebut patut diwaspadai oleh Shin Tae-yong. Pada laga terkini bersama Australia, Kusini Yengi berhasil memborong 2 gol. Saat itu, Australia imbang 2-2 melawan Bahrain. Timnas Indonesia juga tidak akan full tim saat menghadapi Australia. 2 nama absen saat jumpa Australia karena akumulasi kartu. Kedua nama tersebut adalah Justin Hubner, kartu merah, dan Ragnar Oratmangoen, akumulasi kartu kuning. Saat ini, Mads Hilgers juga mengalami cedera bersama FC Twente. Timnas Indonesia perlu waspada sepenuhnya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, lantaran tim rival kembali tampil menggila. 2 laga terkini akan digelar pada Maret 2025 mendatang, dengan Timnas Indonesia akan melawat ke Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Sedangkan pada 5 hari kemudian, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Bahrain di Jakarta. Menjelang duel melawan Bahrain, Timnas Indonesia patut waspada sepenuhnya, lantaran tim Timur Tengah itu kembali menggila di Piala Teluk 2024. Itu merupakan ajang sepak bola antar tim Timur Tengah, mungkin sama dengan Piala AFF jika di Asia Tenggara. Dalam turnamen subkonfederasi tersebut, Bahrain baru saja berhasil mengamankan tiket ke final Piala Teluk 2024. Tim asuhan Dragan Talajic berhasil mengalahkan Kuwait, yang notabene-nya adalah tuan rumah dalam ajang ini. Bahrain telah dipaksa bermain dengan 10 orang sejak menit ke-52 setelah Mahdi Abdul Jabbar mendapatkan kartu merah. Namun gol Mohamed Marhun, yang juga pencetak gol ke gawang Timnas Indonesia, sukses mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil ini, Bahrain melaju ke final Piala Teluk 2024 untuk menghadapi Oman, yang secara mengejutkan mengalahkan Arab Saudi di partai semifinal lainnya dengan skor 2-1.